Helikopternya pun membawa mereka ke pertengahan gunung dengan sangat dramatis. Helikopter yang mereka tumpangi mengalami turbulence dan hampir membahayakan nyawa mereka. Mereka memulai misi dengan membagi 3 jalur pendakian dengan masing-masing berjumlah 2 orang dan 1 bahan peledak. Di sisi lain, Annie sedang merawat Tom yang terluka parah. Dia harus segera diberikan obat. Namun si Johan melarangnya. Menurut Johan, Tom sudah tidak bisa diselamatkan dan hanya menjadi beban mereka nantinya. Jatah obat dan makanan Tom lebih baik disimpan untuk mereka berdua saja. Namun, Annie bersikeras dengan mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa seseorang bukanlah hal yang sia-sia. Johan pun mendatangi si Tom dan mengatakan bahwa kalaupun tim penyelamat datang, ia tidak bisa dibawa pulang dengan kondisi kritisnya saat ini. Wah, para benar sini orang bukannya menyemangati, malah memperburuk keadaannya. Emosi aku dibuatnya. Tom hanya bisa pasrah mendengar perkataan si Johan yang tidak punya akhlak itu. Tom tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Annie pun mulai merasakan gejala edema. Edema adalah penyakit yang sering muncul ketika mendaki di ketinggian 2438 meter di atas permukaan laut. Penyakit ini menimbulkan munculnya cairan dalam paru-paru. Dan lagi-lagi, si Johan tidak mengizinkan Annie untuk segera mengkonsumsi obat. Dengan alasan mereka harus memakan obat sesuai jadwal yang sudah ditentukan si Johan. Di sekitar mereka terperangkap, mereka melihat ada sebuah tas yang terdampar milik teman yang sudah terhempas oleh badai sebelumnya. Si Johan pun dengan akal busuknya menyuruh Annie yang sedang sakit untuk mengambil tas tersebut. Pada momen ini, Annie hampir terjatuh karena lokasi tas berada di posisi yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Monica sedang menyelamatkan Sugi yang hampir terjatuh dari tebing. Namun sialnya, bahan peledak yang dibawa Sugi terjatuh dan membuat ledakan besar. Meskipun sempat selamat, Sugi tidak lama kemudian disambut oleh longsoran salju yang dipicu oleh ledakan sebelumnya. Karena mendengar suara ledakan, Peter berinisiatif untuk menjemput timnya Monica dan Sugi. Namun sang orang tua melarangnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu mencari Monica dan Sugi. Adiknya Annie sedang sakit edema dan harus segera dievakuasi. Kita beralih ke tempat Annie yang ternyata sudah berhasil mengambil tas yang terjatuh. Dan ketika dibuka, tas itu berisi obat, minuman, dan makanan. Annie mengambil obat itu dan menyuntikkan ke tubuh Tom dan dirinya sendiri. Melihat itu, si Johan terlihat geram seperti tidak ikhlas obat itu harus digunakan oleh kedua temannya. Ketika sedang beristirahat, Peter dan orang tua itu didatangi oleh Monica yang ternyata berhasil meloloskan diri dari tebing tempat dia tersangkut. Namun dengan kondisi jari tangannya yang sudah patah pada insiden tadi, Monica meminta Peter untuk meluruskan kembali jari tangannya. Sambil mendengarkan curhatan dari Monica, Peter tiba-tiba menarik jari wanita itu sontak membuatnya berteriak. Di sisi lain, ada berita dari camp. Skip mengatakan bahwa cairan peledak yang mereka bawa bisa meledak jika terpampang sinar matahari. Dengan segera, Peter dan orang tua membawa cairan peledak itu di tempat yang teduh. Monica pun segera mengabari tim si Ono yang juga membawa cairan peledaknya. Tapi karena timnya Ono tidak bisa dikontak, Peter berinisiatif mendaki salah satu tebing untuk memberitahu temannya tersebut. Si Ono dan temannya pun terselamatkan, tetapi mereka menaruh tasnya terbalik hingga cairan peledaknya merembes ke matahari bersinar. Dan kedua temannya meninggal sesaat ketika kedua sedang bercanda. Ledakan itu pun memicu lempengan salju tempat Annie ikut bergetar. Ternyata lokasi Peter sudah berdekatan dengan Annie. Di tempat lain, orang tua tadi akhirnya menemukan mayat istrinya yang membeku yang selama ini dia cari. Dia menemukan fakta bahwa istrinya meninggal karena tidak mengkonsumsi obat yang dibawanya sendiri. Obat istrinya ternyata disembunyikan, dibuktikan dengan penemuan Peter. Berbeda dengan cerita yang dibeberkan si Johan saat wawancara ke media. Tim penyelamat masih belum menemukan keberadaan pasti lokasi Annie berada. Hingga Annie menghubungi Peter kakaknya. Mereka bercerita kembali tentang ayahnya yang sudah meninggal. Peter berjanji ketika mereka sudah keluar dari sini, mereka akan mendaki berdua membawa abu ayahnya dan ditempatkan di gunung ini sesuai keinginan ayah mereka dulu.
Tetapi Annie menyuruh Peter sebaiknya membatalkan misi mustahil ini, sehingga Peter selamat tidak ikut terperangkap di gunung K2 bersamanya. Adegan berikutnya memperlihatkan kondisi si Johan kelihatan mulai merasakan gejala edema. Dengan kondisi batuk-batuk, ia menyuntikkan obat ke tubuhnya sendiri dan ia menghampiri Tom berniat segera membunuhnya. Dia membekam mulut Tom hingga meninggal. Melihat itu, Annie marah dan terjadi sedikit insiden perkelahian hingga membuat mulut jurang tempat mereka berada bergetar dan terbuka. Seusai beristirahat, orang tua bangun dan ingin melanjutkan pendakian. Peter dan Monica ternyata sudah lebih dulu. Mereka pun akhirnya menemukan tempat adiknya Annie terperangkap. Dari atas, Peter mengirim pesan kepada adiknya untuk menjauh karena akan ada sebuah ledakan untuk membuka mulut jurang. Peter akhirnya menemukan adiknya masih hidup dalam keadaan kritis. Dia berusaha mengangkat tubuh Annie menggunakan tali. Ketika usahanya hampir gagal, orang tua datang tepat pada waktunya. Ia segera membantu Peter sehingga tubuh Annie tidak terjatuh. Pada percobaan kedua, orang tua itu hendak turun ke dalam jurang. Sebelumnya, Peter memberi isyarat untuk tidak membunuh si Johan karena ia tahu orang tua itu mempunyai dendam pribadi terhadap si Johan. Ketika orang tua turun, si Johan menghampiri dan hendak membunuhnya. Tetapi dia kalah gelut dengan orang tua itu. Tidak tahu kenapa, akhirnya sang orang tua membiarkan si Johan ini tetap hidup. Bahkan berniat untuk mengeluarkan dengan mengaitkan karbiner di tubuhnya Johan. Percobaan kedua pun dilakukan. Namun usaha penyelamatan sedikit mengalami kendala. Tubuh Annie tersangkut bebatuan es hingga merubuhkannya. Bongkahan es mengenai pijakan si Johan hingga mereka bergelantungan. Karena kondisi yang tidak memungkinkan ini, orang tua berpikir untuk memutuskan talinya untuk kelanjutan hidup orang lain yang dianggap lebih pantas. Momen ini mengingatkan kita tindakan yang dilakukan ayah Peter dan Annie di awal film, ketika dia memutuskan talinya demi kehidupan kedua anaknya. Dan akhirnya si Johan dan orang tua terjatuh ke dasar jurang yang sangat dalam, dan film pun berakhir. Nah guys, di dalam film ini terdapat unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari. Cerita dari film ini sangat menegangkan serta terdapat aksi-aksi yang menakjubkan. Sehingga film ini tidak mudah ditebak serta membuat penonton untuk menonton film ini bahkan lebih dari satu kali. Terdapat beberapa pesan moral yang biasa sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu, solidaritas, saling menghargai, dan kita juga harus mempunyai sifat kepemimpinan, rasa peduli, dan kasih sayang antar umat manusia. Adanya tokoh seperti Johan yang mempunyai sifat yang jauh dari unsur kebaikan, mampu mengundang emosi para penonton. Dan buat kamu yang belum menonton film ini, silakan ditonton secara lengkap ya. Dan terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi. Dan sampai jumpa di 1001 kisah lainnya. Bye-bye.